Aku pindah ke kos itu tanpa ekspektasi apapun. Bangunannya lama, tapi terawat. Lorongnya sempit, dindingnya putih kusam, dan lampu-lampunya sering berkedip seolah malas menyala sepenuhnya. Bagi orang sepertiku yang hanya butuh tempat tidur dan kamar mandi, itu sudah cukup. Kos itu memiliki 2 lantai. Aku tinggal di lantai 1, kamar nomor 5. Tepat 2 pintu dari kamarku, ada kamar nomor 7. Aku tidak langsung memperhatikan siapa penghuninya. Aku baru menyadari keberadaannya setelah 2 minggu tinggal di sana. Itu pun bukan karena suara atau kelakuan aneh, melainkan karena kehadirannya terlalu sunyi. Perempuan itu jarang keluar kamar. Jika keluar, selalu pagi atau menjelang maghrib. Pakaiannya sederhana, rambutnya selalu diikat rendah, wajahnya pucat, tapi bukan seperti orang sakit, lebih seperti orang yang kurang tidur. Dan satu hal yang jelas terlihat, ia sedang hamil. Perutnya sudah cukup besar, tapi tidak pernah ada yang menemaninya. Tidak ada suami, tidak ada keluarga, tidak ada yang menunggu di luar kamar. Kami hanya bertukar sapa singkat. Pagi, iya, tidak lebih. Malam kejadian itu terjadi tanpa tanda apapun. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun karena suara langkah cepat di lorong. Bukan suara gaduh, tapi langkah yang tergesa. Seperti orang panik, tapi berusaha diam. Aku membuka pintu kamar sedikit. Lorong terlihat gelap, lampu di ujung mati. Hanya cahaya redup dari tangga yang menyinari sebagian lantai. Aku melihat 2 orang laki-laki menggotong perempuan dari kamar nomor 7. Salah satunya membawa tas kecil. Wajah perempuan itu pucat, keringat membasahi dahinya. Tangannya memegang bagian bawah perutnya dengan kuat. Ada noda gelap di rok panjangnya. Aku tidak mendengar teriakan. Tidak ada tangis. Tidak ada suara histeris. Hanya suara langkah cepat dan napas tertahan. Seseorang di belakangku berbisik, "Itu kamar 7H ya?" Aku hanya mengangguk. Mereka menuruni tangga, lalu hilang. Lorong kembali sunyi. Keesokan paginya, kabar itu menyebar tanpa perlu diumumkan. Penghuni kamar nomor 7 dilarikan ke rumah sakit karena keguguran. Tidak ada yang tahu detailnya. Tidak ada yang bertanya langsung. Semua seperti sepakat untuk diam. Kamarnya terkunci, lampunya mati, tidak ada suara apapun. Hari pertama terasa biasa. Hari kedua mulai terasa ganjil, bukan karena suara, tapi karena ketiadaan. Lorong terasa lebih panjang, lebih dingin, lebih sunyi. Hari ketiga kami mulai mengira ia tidak akan kembali. Ia kembali pada malam keempat. Aku sedang duduk di kasur ketika mendengar langkah pelan di lorong. Bukan langkah tergesa seperti sebelumnya. Langkah itu lambat, berat. Aku membuka pintu. Perempuan itu berjalan sendiri. Tidak membawa tas besar, tidak membawa koper. Hanya 1 kantong plastik kecil. Perutnya rata. Ia berjalan melewati kamarku tanpa menoleh. Wajahnya kosong, matanya cekung, seolah ia tidak benar-benar ada di sana. Ia membuka pintu kamar nomor 7 dan masuk. Pintu tertutup perlahan. Tidak ada suara tangis. Tidak ada suara apapun. Sejak malam itu, suasana kos berubah. Gangguan pertama terasa sepele. Air kamar mandi lantai 1 sering menetes sendiri, padahal tidak ada yang menggunakan. Keran sudah dipastikan tertutup. Lalu bau samar. Bukan bau busuk, bukan bau amis yang jelas. Lebih seperti bau antiseptik. Tipis, tapi konsisten. Kadang tercium di lorong, kadang dari dapur, kadang dari arah kamar nomor 7. Kami mulai saling bertanya, "Kamu nyium bau itu enggak? Bau apa? Kayak obat?" Tidak semua mencium, tapi yang mencium di waktu yang sama. Malam ke-6 setelah ia kembali, aku terbangun tanpa sebab jelas. Jam di ponselku menunjukkan 03.17. Aku tidak bermimpi, tidak berkeringat,
tapi jantungku berdebar seolah tubuh membangunkan diri sendiri. Lorong sunyi. Lalu aku mendengar sesuatu. Bukan tangisan, bukan suara orang. Langkah kecil, sangat ringan, teratur, pelan. Langkah itu berjalan di lorong, berhenti. Lalu terdengar suara seperti sesuatu diseret pelan di lantai. Aku tidak menggigit. Aku hanya duduk diam sampai suara itu menghilang. Pagi harinya, aku sadar satu hal yang membuatku merinding. Hampir semua penghuni kos bangun jam yang sama malam itu. 13. Dan suara itu selalu berhenti di depan kamar nomor 7. Setelah malam pertama, kami semua terbangun. Tidak ada yang langsung membicarakannya secara terbuka. Kami bertemu di dapur, di lorong, saling bertukar pandang, lalu kembali ke kamar masing-masing. Seolah membahasnya hanya akan membuat sesuatu menjadi lebih nyata. Perempuan di kamar nomor 7 tetap jarang keluar. Jika keluar pun selalu pada jam-jam yang sama. Pagi, menjelang siang, dan sore tepat sebelum maghrib. Tidak pernah malam. Tidak pernah lebih lama dari 10 menit. Dan yang paling aneh, ia tidak pernah membawa sampah. Padahal bau antiseptik itu masih sering tercium, terutama di lorong dekat kamarnya. Aku mulai memperhatikannya lebih dekat, bukan karena rasa ingin tahu yang berlebihan, tapi karena kehadirannya terasa tidak sinkron. Ia berjalan pelan, tapi langkahnya nyaris tak bersuara. Saat melewatiku, aku sering merasa seperti ada udara dingin yang tertinggal sesaat. Meski lorong sebenarnya pengap dan lembab. Suatu sore, aku berpapasan dengannya di dapur. Ia berdiri di depan wastafel, menatap air yang mengalir. Tidak mencuci apapun. Tangannya kosong, tapi keran dibiarkan terbuka. "Maaf," kataku pelan, "airnya." Ia tersentak kecil, seolah baru sadar aku ada di sana. Tangannya buru-buru memutar keran hingga tertutup. "Oh," katanya lirih. "Iya." Aku hendak berlalu, tapi ia tiba-tiba berbicara lagi. "Kamu dengar juga ya?" Aku berhenti. "Dengar apa?" Ia menatap lantai. Bibirnya bergetar tipis, tapi suaranya tetap datar. Langkah kecil itu. Darahku terasa turun ke kaki. Aku tidak langsung menjawab. Terlalu banyak kemungkinan yang berputar di kepalaku. Akhirnya aku berkata, "Mungkin cuma pipa atau tikus." Ia menggeleng pelan. "Bukan." Ia lalu berjalan pergi, kembali ke kamarnya, dan menutup pintu tanpa suara. Malam itu suara di lorong terdengar lebih lama. Tidak keras, tidak jelas, tapi cukup lama untuk membuatku menghitung detik sambil menahan napas. Aku tidak berani membuka pintu. Aku hanya duduk di kasur, punggung menempel ke dinding, menatap jam di ponsel yang kembali menunjukkan 03.17. Langkah kecil itu berhenti tepat di depan kamarku. Diam. Lalu terdengar suara seperti napas pendek, terputus-putus, seolah berasal dari dada yang terlalu kecil untuk menahan udara lama-lama. Aku menutup mata. Beberapa detik kemudian, suara itu bergerak lagi, menjauh menuju kamar nomor 7. Keesokan harinya, aku dan 2 penghuni lain akhirnya membicarakannya. Kami bertemu di dapur pagi hari. Wajah kami sama-sama pucat. "Kalian bangun jam 3 lewat juga?" tanya seorang penghuni lantai 2. Aku mengangguk. "Selalu jam itu," kata yang lain. "Dan selalu ada suara di lorong." "Dari kamar 7?" tanyaku. Tidak ada yang langsung menjawab, tapi keheningan itu sudah cukup. Kami mulai memperhatikan hal-hal kecil lain. Jam dinding di lorong lantai 1 sering berhenti, selalu di sekitar pukul 3 pagi. Setelah diputar ulang, ia berjalan normal sampai malam berikutnya. Lampu lorong kadang mati sendiri, tidak lama, hanya beberapa menit, tapi selalu di jam yang sama. Dan yang paling mengganggu,
ada bekas lembab kecil di lantai lorong setiap pagi. Bukan genangan, bukan bocor. Lebih seperti bekas sesuatu yang duduk terlalu lama di lantai dingin. Aku memberanikan diri mengetuk pintu kamar nomor 7 suatu siang. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi, lebih pelan. Masih tidak ada. Aku hampir pergi ketika pintu terbuka sedikit. Perempuan itu berdiri di baliknya. Wajahnya pucat, matanya cekung, tapi kali ini terlihat basah. "Ada apa?" tanyanya. "Kami cuma mau nanya, kamu baik-baik saja?" Ia terdiam lama, lalu membuka pintu sedikit lebih lebar. Kamar itu kosong, bukan rapi, kosong. Kasur tipis tanpa spray, lemari kosong. Tidak ada pakaian tergantung, tidak ada barang pribadi. Seolah kamar itu baru saja disiapkan untuk disewakan. "Kamu tinggal di sini?" tanyaku. Tanpa sadar, ia menatapku. Untuk pertama kalinya ada ekspresi di wajahnya. Bukan marah, bukan sedih, takut. "Aku seharusnya," katanya pelan, "tapi aku tidak bisa tidur." "Kenapa?" Ia menunduk. Suaranya nyaris tak terdengar. "Karena setiap aku tertidur," dia menangis. Aku tidak bertanya siapa dia. Aku mundur pelan dan berpamitan. Pintu kamar itu tertutup kembali, meninggalkan bau antiseptik yang lebih kuat dari biasanya. Malam berikutnya, suara di lorong tidak berhenti. Langkah kecil itu mondar-mandir, tidak langsung menuju kamar nomor 7. Ia berhenti di beberapa pintu, seolah mencari. Aku mendengar pintu kamar seseorang berderit pelan, lalu tertutup lagi. Aku ingin berteriak, tapi tenggorokanku kaku. Dan tepat saat suara itu berhenti di depan kamar nomor 7, aku mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Suara perempuan itu berbisik dari dalam kamar. "Sudah, Nak, pulang." Suara langkah kecil itu berhenti. Sunyi. Keesokan paginya, pintu kamar nomor 7 terbuka. Kami semua berkumpul. Tidak ada yang masuk lebih dulu. Kamar itu benar-benar kosong. Bukan hanya barang, tidak ada tanda pernah dihuni, tidak ada pakaian kotor, tidak ada sandal, tidak ada bekas tidur. Tapi di kamar mandi kecilnya, di lantai dekat saluran air, ada satu hal yang membuat kami semua mundur bersamaan. Bekas telapak tangan kecil, sangat kecil, terlihat jelas di keramik, dan di dinding kamar, jam kecil yang entah dari mana asalnya. Berhenti di pukul 03.17. Sejak kamar nomor 7 ditemukan kosong, kos itu berubah. Bukan secara fisik. Tidak ada bangunan yang runtuh, tidak ada teriakan, tidak ada kejadian heboh. Yang berubah adalah cara kami bernapas di dalamnya. Kami berjalan lebih pelan, menutup pintu lebih hati-hati. Tidak ada lagi yang berani mandi tengah malam. Bahkan suara sendok jatuh di dapur bisa membuat semua orang menoleh bersamaan. Dan yang paling aneh, jam di lorong lantai 1 tidak pernah bergerak lagi. Jarumnya berhenti tepat di angka 03.17. Pemilik kos sudah memanggil tukang. Jam itu diganti 2 kali. Hasilnya sama. Jam baru akan berjalan normal sampai lewat tengah malam, lalu berhenti. Selalu di waktu yang sama. Kami sepakat untuk tidak membicarakan kamar nomor 7. Pintunya dikunci permanen. Gembok baru dipasang. Tidak disewakan lagi. Pemilik kos bilang kamar itu butuh renovasi. Padahal catnya masih bagus. Dindingnya kering. Tidak ada retakan. Hanya saja, tidak ada yang sanggup tidur nyenyak di kamar sebelahnya. Suatu malam, hujan turun deras. Listrik mati hampir 1 jam. Lorong gelap, hanya cahaya ponsel yang sesekali menyala dari balik pintu. Aku terbangun bukan karena suara langkah kecil, melainkan karena tangisan. Pelan, terputus-putus. Seperti seseorang yang kehabisan napas setiap beberapa detik. Tangisan itu berasal dari lorong. Aku duduk di kasur, jantung berdebar keras.
Tanganku gemetar saat menyalakan senter ponsel. Tangisan itu berhenti. Lalu terdengar suara perempuan. Sangat pelan, sangat dekat. "Maaf ya." Aku mengenali suara itu. Suara perempuan kamar nomor 7. Aku cuma mau istirahat sebentar. Tanpa sadar, aku berdiri dan membuka pintu kamar. Lorong gelap, lampu mati. Tapi di ujung lorong, di depan kamar nomor 7, ada bayangan duduk di lantai. Bukan berdiri, duduk, membungkuk, mengayun pelan. Dan di pangkuannya, ada sesuatu yang tidak berbentuk jelas. Aku tidak bisa melihat wajahnya, tapi aku tahu siapa itu. "Pulang," bisiknya. "Kita pulang." Tangisan kecil itu kembali terdengar. Lebih jelas sekarang, lebih dekat. Aku mundur selangkah, lalu 2 langkah. Pintu kamarku tertutup dengan bunyi klik pelan. Aku tidak tidur malam itu. Keesokan harinya, salah satu penghuni kos pindah. Tanpa pamit, tanpa alasan panjang. Ia hanya berkata, "Aku nggak kuat." Ia mengaku melihat sesuatu di kamar mandi umum lantai 1 dini hari. Sesuatu yang berjongkok terlalu lama di depan saluran air. Beberapa hari kemudian, pemilik kos akhirnya bercerita. Bukan ke semua orang, hanya ke beberapa penghuni lama. Ia duduk di ruang tamu, wajahnya lelah. Perempuan itu, katanya pelan, tidak pernah melapor keguguran ke siapapun. Kami terdiam. Dia datang ke kos ini sudah dalam kondisi lemah. Katanya mau menenangkan diri. Aku kira cuma masalah rumah tangga. Ia menghela napas panjang. Dia keguguran di kamar itu, sendirian, tengah malam. Tidak ada yang bicara. Dan yang lebih parah, lanjutnya suaranya bergetar. Janinnya tidak pernah ditemukan. Malam itu hujan turun lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, suara langkah kecil terdengar lebih cepat. Bukan berjalan, seperti berlari kecil. Mondar-mandir, panik. Aku menutup telinga dengan bantal, tapi tetap mendengarnya. Lalu suara perempuan itu muncul lagi. Kali ini bukan dari lorong, tapi dari dalam kepalaku. Dia kedinginan. Dia belum tahu jalan pulang. Pukul 03.17, semua lampu menyala bersamaan. Lorong terang benderang. Dan pintu kamar nomor 7 terbuka. Gemboknya masih terpasang, tapi pintunya terbuka. Di dalam kamar itu berdiri perempuan itu. Bukan bayangan, bukan samar, utuh. Wajahnya pucat, matanya cekung, tangannya kosong. Ia menatap kami satu persatu. "Aku capek," katanya. "Aku mau pergi." Ia menunduk ke lantai, tersenyum tipis. Bolehkah dia ikut? Di lantai, tepat di kakinya, ada bekas duduk kecil. Masih basah, masih hangat. Lampu mati lagi. Dan ketika menyala kembali, kamar nomor 7 kosong. Pintunya tertutup. Gemboknya utuh. Sejak malam itu tidak ada lagi suara langkah kecil. Tidak ada tangisan. Tidak ada jam berhenti. Jam lorong kini berjalan normal. Tapi setiap pukul 03.17, udara di kos itu selalu terasa lebih dingin. Dan kadang, jika kau berdiri terlalu lama di lorong lantai 1, kau akan mencium bau antiseptik samar. Seolah seseorang baru saja pergi, meninggalkan sesuatu yang akhirnya ikut pulang